Athena, Dewi Athena itu menampakkan diri kepada Odysseus ya, di dalam rupa tubuh manusia yang berpakaian putih. Dalam tradisi Muslim, tradisi Islam, Anda akan menemukan Sahih Muslim misalnya. Ada hadis di mana Jibril itu menyamar menjadi manusia berpakaian putih. Dikatakan dia membimbing sahabat Nabi. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi Jibril ini menjadi manusia berpakaian putih membimbing sahabat-sahabat Nabi. Pertanyaannya, sama nggak? Cocok nggak dengan apa? Cocok nggak dengan Athena yang menyamar jadi manusia berjubah putih? Dan pertanyaannya, apakah itu berarti Sahih Muslim disadur dari dongeng Homer? Itu kan pertanyaannya, teman-teman. Ya, satu lagi ya, saya masih belum selesai ya, sudah 3 teman-teman ya, kita genapin jadi 4 ya, supaya genap ya. Satu lagi. Di dalam film di Odyssey ini, Anda akan menemukan ada seorang penyihir ya. Penyihir ini namanya siapa ya? Circe ya, kalau nggak salah ya. Penyihir ini mengubah manusia, anak buahnya Odysseus, menjadi babi. Ini dalam filmnya atau di dalam kisahnya Homer. Anda akan menemukan dalam surah Al-Maidah 560 mengatakan bahwa Allah SWT ini mengubah orang-orang yang melanggar hukum itu menjadi babi. Pertanyaannya, ini pertanyaan, apakah artinya Sahih Muslim ini disadur, bukan Sahih Muslim ya, apakah artinya kisah ini saya typo ya, kisah ini menyadur dongeng Homer? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas Pendeta Andre Tungtung, teman-teman ya. Udah lama sekali kita tidak bahas Pendeta Atung ini, sehingga banyak penonton-penonton yang nanya, "Bang, gimana kabar Pendeta Atung? Apakah sudah bertobat? Apakah masih dengan kegilaannya? Apakah masih sangat tergila-gila dengan Kodondi? Apakah masih menjadi bencong yang tidak berani untuk berdiskusi secara langsung dengan Kodondi?" Nah, jadi banyak sekali yang WA yang nanya kabar dari Pendeta Atung ini. Nah, sehingga di kesempatan ini kita akan bahas ya. Apalagi baru-baru ini Atung sedang kejang-kejang lantaran Kodondi mengajak timnya untuk menonton film Odysseus atau Odysseus ya. Nah, jadi kok orang nonton bioskop si Atungnya bisa kejang, teman-teman. Nah, ini yang menarik, teman-teman ya. Jadi Kodondi nonton bioskop pun Atung yang kejang. Ini kejangnya karena nggak diajak atau karena apa? Nah, ini kita akan bahas, teman-teman. Jadi Atung ini ngamuk lantaran Kodondi mengatakan, ya, membuat statement bahwa dia penasaran dengan film Odysseus ini, di mana dikatakan bahwa kitab, ya, mau bilang Injil nggak enak saya ini, kitab Markus ini dikatakan menyadur dari
novel Homer tentang Odysseus. Ya, jadi Odysseus ini adalah sebuah tokoh karya Homer tentang seorang raja yang ikut dalam perang Troya, ya. Dalam perang Troya, dan saat perjalanan pulang dia mutar sana mutar sini selama 10 tahun baru bisa nyampe ke kampung halamannya. Dan sebenarnya teman-teman ya, sekali lagi, ini adalah sebuah novel klasik yang sudah duluan ada sebelum Yesus ada di dunia. Jadi jangan berpikir, oh Homer ini baru, oh Odysseus ini baru. Enggak, ini tokoh yang ratusan tahun duluan ada daripada Yesus. Sehingga sekali lagi teman-teman ya, banyak orang mencocok logikan. Ya, kalau untuk hal ini saya setuju ya, banyak orang mencocok logikan kisah tersebut dengan kisah yang ada di dalam Bible, sehingga banyak orang melihat tuh, ini kalau cocok, kalau ada kesamaan, siapa yang meniru siapa, kan gitu. Nggak mungkin yang baru ya yang duluan ada. Tentunya yang baru yang meniru yang duluan eksis. Dalam hal ini mohon maaf, Markus itu yang terakhir. Artinya ada kemungkinan Markus meniru kisah Homer. Nah, itulah yang menjadi landasan dari banyak scholar-scholar Kristen di luar sana membahas hal tersebut. Dan sekali lagi teman-teman ya, ada yang saya harus tekankan, bahwa hal ini bukan berasal dari Kodondi. Kodondi sendiri hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh para pemikir-pemikir Kristen di luar sana. Jadi pernyataan bahwa Markus menyadur dari kisah Homer itu bukan dari Kodondi. Ini teman-teman harus garis bawahi dulu. Karena Andre Tungtung mencoba memfitnah seakan-akan bahwa ini adalah fitnahannya Kodondi. Ini adalah jualannya Kodondi. Enggak, teman-teman. Kodondi hanya mempertanyakan apa yang dibahas oleh scholar-scholar atau orang-orang Kristen di luar sana. Ini yang kalian harus tahu. Jadi Kodondi cuma mempertanyakan, apa benar kisahnya ada kemiripan, kan gitu. Kita itu cari jawaban, bukan kita yang membuat statement itu. Beda dengan Andre Tungtung yang langsung tidak senang dengan Kodondi, langsung ngamuk-ngamuk, langsung membuat fitnahannya sendiri. Nah, ini bedakan ya. Kalau Kodondi mengutip kata orang di luar sana. Kalau Andre Tungtung mencocok logikan untuk memfitnah agama Islam, untuk menjelekkan agama Islam. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh teman-teman. Kita kalau menyadur omongan orang, kayak contoh selama ini saya ceritakan, ada kisah seperti ini, ada statement seperti ini, yang ngomong orang lain teman-teman. Nggak usah jauh-jauh lah. Itu aja kadang-kadang dikriminalisasi. Kayak contoh saya bilang, titit Tuhan mereka. Yang ngomong HTD. Saya cuma bilang ada pendeta ngomong titik Tuhan kalian. Yang dituntut, yang dilaporkan saya. Luar biasa nggak? Itu mereka. Nah, sama kayak Kodondi ini. Bukan Kodondi yang ngomong, tapi para pemikir-pemikir Kristen di luar sana, tapi Kodondi yang dituntut. Kodondi yang disalahkan oleh pendeta Atung ini. Ini kan jahat sekali teman-teman. Ya, jahat sekali. Beda dengan Atung. Kalau ini Atung ya mencocok logikan kisah Odysseus dengan Islam, itu berasal dari Andre Tungtung. Nggak ada referensinya. Kecuali Andre Tungtung menampilkan, ini saya ngutip omongan si A, si B, si C. Ya. Saya mempertanyakan apa yang mereka sampaikan. Kita bahas di sini. Itu oke. Ini kan enggak, ini statement dari dia ya. Jadi bedakan. Tolong dibedakan. Kita yang menyampaikan atau mencari jawaban dari pertanyaan orang dengan orang yang membuat fitnahannya sendiri, seperti Andre Tungtung ini. Ya, ini jahat sekali teman-teman ya. Apa yang dilakukan Andre Tungtung sangat jahat, dan tentunya inilah gaya-gaya Polycarpus. Andre Tungtung makin kesini makin Polycarpus dia teman-teman. Mungkin saking kesalnya ya. Saking kesalnya selama ini dipertanyakan kemampuannya, diragukan oleh jemaat-jemaatnya sendiri karena tidak berani berdiskusi dengan Kodondi. Banyak sekali orang-orang Kristen yang bilang, kok tunjukkanlah kemampuanmu gitu kan. Tapi nggak berani dia teman-teman. Ya, nggak berani, bayangkan. Kemarin sampai minta tolong Denny Sumargo untuk mediasi. Tapi Kodondi bilang ya oke, tapi dia minta direkam. Ya, boleh rekam. Mereka bilang enggak, harus mereka yang ngerekam dan mereka yang berhak untuk ngedit-ngedit. Nah, jadi video yang diterima Kodondi nanti adalah video yang sudah mereka edit. Lah nggak bisa dong. Giliran saya tanya kamu nggak jawab, nanti nggak kamu tampilkan. Giliran kamu tanya baru ditampilkan, kan nggak fair.
Nah, inilah ciri-ciri penakutnya mereka, teman-teman. Nah, kita kembali ke konten kita ya, tentang film Odysseus ini yang menjadi problem ya, yang dipermasalahkan oleh Andre Tungtung. Dan sekali lagi teman-teman, saya sendiri secara pribadi sudah nonton film ini dari pertama premier, karena film ini salah satu film yang saya tunggu-tunggu di tahun ini, lantaran ini dari Christopher Nolan, terus dia juga menggunakan kamera terbaik ya, dia gunakan kamera tercanggih untuk saat ini. Nah, jadi memang bagi pecinta film ini salah satu yang ditunggu gitu, jadi saya nonton duluan, oke? Dan kita akan bahas apakah yang dibilang oleh Andre Tungtung ini adalah satu fakta atau malah ini akan kembali kepada dia seperti biasa ya, dengan sangat memalukan akan kembali mempermalukan mereka sendiri. Nah, ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mau promo dulu teman-teman. Kita di sini bukan seperti Atung yang jualan Tuhan ya. Kalau dia kan dapat duit dari bahas Tuhan. Kalau kita di sini nyari duit dengan jualan madu teman-teman ya. Bagi yang mau beli silakan, ini ada madu hutan Aceh, salah satu kesukaan saya ini ya, favorit saya. Terus kita ada jualan gula aren juga, kita juga ada jualan kopi. Ini kopi buatan saya sendiri teman-teman, silakan dicoba. Dan salah satu kopi yang baru launching sudah dapat review sangat positif dari para pecinta kopi ya, salah satu kopi terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Kopi asli ya, tanpa campuran teman-teman. Terus kita juga ada madu-madu yang lain tentunya. Link pembelian sudah saya taruh di deskripsi, supaya tambah seru nontonnya jangan lupa di check out. Sebagaimana Anda lihat apa yang ada di tayangan thumbnail, bahwa saya membahas training mu'alaf ala Donditan dengan tim Garda mu'alafnya yang memberikan postingan di channel pribadi Kodondi ini bahwa mereka sedang menonton film The Odyssey ya. Jadi ini adalah postingannya, dan di sini dia 5 hari yang lalu dia tampilkan, lalu kemudian dia tulis di sini. Kita cek bener nggak Gospel Markus sebagian menyadur novelnya Homer di dalam film ini ya. Pesan dari film ini, jangan makan babi, bisa-bisa babi itu jelmaan teman kita. Nah, ini menarik teman-teman. Karena dari apa yang dia sampaikan pada akhirnya akan menunjukkan mempermalukan apa yang menjadi atau agama yang sedang dia bela teman-teman ya. Nah, ini tayangan yang ditampilkan dari mu'alaf-mu'alaf yang lucu ini. Mari kita dengarkan teman-teman. Alih-alih untuk mencari-cari kesalahan Kristen. Ini mana nih kita nonton bro? Hari ini tim Garda Mu'alaf saya ajak training kristologi. Praktek ya? Tapi training kristologinya di studio XX1. Ada apa nih Mang XX1 kok? Nah, di XX1 ini ada film judulnya The Odyssey. The Odyssey ini sebuah film mitologi Yunani tentang Raja Odysseus, Raja Odyssey ya, yang ngarang novelnya namanya Homer. Tulisan Homer ini tentang Odyssey ceritanya disadur sama penulis Gospel Markus. Kita mau nonton filmnya, kita mau lihat bener nggak gitu ya. Berarti mau perbandingan ya? Nah, jadi kita mau cek bener nggak di film ini. Nanti ada adegan-adegan yang sama dengan cerita yang di dalam Gospel Markus ya. Catat itu dulu, adegan-adegan yang sama dengan Gospel Markus. Eits, tunggu dulu, siapa tahu adegan itu malah mirip dengan apa yang jadi tradisi agamanya Kodondi. Waduh, gimana dong ya? Kita lanjutkan teman-teman. Jadi hari ini kita mau training kristologi, tapi caranya sambil nonton film. Mudah-mudahan tim Garda Mu'alaf juga punya bayangan gitu lah. Kita nanti saksikan ya. Assalamualaikum. Ditunggu reviewnya berarti setelah nonton ya? Widih, banyak banget. Berapa banyak ini? 12 sip 15 sih. pelatihan Kristologi tahap 1 tim Donditan. Tahap 1. Tahap 2-nya apa? Kita mau buktiin bener nggak ceritanya Odyssey sama amat ceritanya di Markus. Anda bisa melihat ini video yang diposting oleh Donditan.
Dan video ini tentu saja membuat saya kemudian sangat tertarik sekali untuk membahasnya. Mereka ingin membuktikan kitab Markus itu disadur dari kisah Odyssey karya Homer, ya. Nah, kita akan tunjukkan teman-teman bahwa apa yang dilakukan ini oleh mereka adalah kekonyolan, dan saya pastikan bahwa video kali ini Anda jangan skip, Anda jangan berhenti tengah jalan, nonton sampai habis. Dan kalau Anda tonton, Anda akan tahu betul bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan ini, ngelawak-ngelawaknya mereka justru sebenarnya akan mempermalukan agama mereka sendiri. Akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Halu yang satu ini ya adalah sesuatu yang konyol, ya. Dan kita tahu sama-sama bahwa jejaknya dia adalah jejak yang penuh dengan berbagai macam konspirasi tentang Kristen. Padahal dia sendiri sudah mengaku berpindah dari Kristen dan masuk Islam. Tapi entah heran kenapa dia itu ya melakukan setiap hari itu. Nah, teman-teman, kita akan mengawali video ini dengan disclaimer, dan saya sarankan untuk tidak melewatkan disclaimer, ya, karena ini penting. Dan kita akan lihat pola-pola dakwah yang dilakukan oleh Donnie Tan. Alih-alih melakukan dakwah, yang ada adalah terus-menerus memunculkan kebencian-kebencian, persepsi-persepsi yang salah tentang kekristenan di kalangan umatnya sendiri. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Lalu kemudian saya akan tunjukkan kepada Anda film Odyssey ini yang katanya disadur oleh Injil Markus. Itu sebenarnya disadur Injil Markus atau disadur tradisi Islam. Nah, itu saya akan tunjukkan kepada Anda. Tentu saja kenapa saya melakukan ini, karena ini adalah metode Donnie Tan. Ya, metode yang dilakukan oleh Donnie Tan untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan, mempermalukan kekristenan. Ya, dan kita akan lihat itu, ya. Dan saya tidak asal ngomong, ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa memang si engkoh-engkoh parubaya ini, ya, selalu dan memang dia berintensi untuk menghina-hina kekristenan. Nanti kita akan lihat, ya, di disclaimer nanti. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa sumber dari konspirasi dia itu adalah sebuah bacaan yang disebutnya sebagai data. Tadi bukunya sempat keluar di dalam cuplikan short yang tadi. Nanti kita akan sedikit bahas, teman-teman, karena saya berharap bahwa video edukasi ini menjadi satu video yang kemudian menyeluruh, ya. Dia mengatakan Injil Markus menyadur kisah Odyssey. Ini mana nih kita? Nonton, bro. Hari ini tim Garda Mualaf saya ajak training kristologi. Ngeri, training kristologi, ya. Untuk apa? Praktek. Tapi training kristologinya di Studio XX1 di Odyssey. Di Odyssey ini sebuah film mitologi Yunani tentang Raja Odysseus, Raja Odyssey, ya. Yang ngarang novelnya namanya Homer. Tulisan Homer ini tentang Odyssey ceritanya disadur sama penulis Gospel Markus. Nah, jadi tulisan dari Homer, ya, Odyssey itu nama novelnya, tulisannya, lalu Homer ini penulisnya, dan kemudian Donnie Tan berkonspirasi dan mengatakan bahwa Injil Markus itu menyadur dari yang namanya kisah Odyssey ini. Nah, teman-teman, untuk membantu Anda semua untuk memahami secara utuh kenapa kok sampai bisa dibilang begitu, karena saya yakin ada di antara teman-teman yang gue baru denger nih. Kita akan dengarkan lebih lengkap dalam cuplikan video yang lain ketika Donnie Tan menyusun argumennya. Dia menggunakan metode ini, sekali lagi, dia menggunakan metode ini untuk melegalkan atau melegitimasi bahwa Injil Markus menyadur dari dongeng atau novel Odyssey. Jadi yang dijadikan bahan untuk ditulis di dalam Markus itu adalah cerita mengenai kota Trojan. Ada kan cerita kan ketika di Bible kan Yesus satu perahu dengan 12 muridnya. Mungkin ada yang angin badai atau gimana gitu kan. Itu juga diambil dari sini. Cerita tentang ketika Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh perempuan. Ada kan? Ada. Di Homer juga ada. Gitu. Anda lihat si aki-aki ini, dia tertawa, engkoh-engkoh ini, dia tertawa bahwa kisah badai, Yesus menenangkan badai, itu ada di kisah Homer. Kisah Yesus kakinya diurapi, itu ada di kisahnya, tulisannya Homer. Jadi
secara parsial dia mengambil kisah-kisah tersebut ya teman-teman Jadi ya. Artinya dia setuju dengan apa yang ditulis oleh buku yang tadi. Kita akan bahas di bagian akhir. Dia setuju bahwa jika memang bagian-bagian ini ada di dalam Odyssey, maka ini membuktikan bahwa kitab Markus, Injil Markus itu menyadur dari Odyssey. Dari sini kalau misalnya Anda cukup memiliki yang namanya sebuah mekanisme untuk berpikir secara logis, maka Anda akan sadar betul bahwa ada sebuah cocok logi yang parah di sini, teman-teman. Cocok logi yang udah nggak ada obatnya lagi. Kenapa demikian? Karena dia cuma mengambil sebagian unsur bahwa ada badai di Galilea, oh itu Homer. Ada kaki Yesus yang diurapi, oh itu Homer. Karena apa? Kemiripan-kemiripannya. Bagaimana jika cara berpikir Donditan ini secara konsisten kita pakai? Kita pakai, sekali lagi saya bukan bilang saya setuju ya, tapi kita pakai cara berpikir ini, metode cocok logi ini, dan kita refleksikan ke dalam tradisi Islam. Apa yang terjadi? Coba teman-teman. Saya tahu bahwa sebagian dari teman-teman mungkin Anda belum nonton film The Odyssey, ya. Nggak apa-apa, saya juga belum nonton, tapi saya sudah cari sinopsis-sinopsisnya, saya sudah cari kisah-kisahnya, dan kita akan hantam bleh ya. Dengarkan ini baik-baik. Di dalam film Odyssey ada sebuah tokoh ya, sebuah karakter yang disebut Cyclops. Cyclops ini digambarkan sebagai bermata satu, teman-teman. Kalau pakai metode cocok loginya Donditan, maka di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa Dajjal itu bermata satu. Ya, bahkan ditegaskan ya bahwa Allah tidak bermata satu, sedangkan Al-Masih Al-Dajjal itu bermata satu. Dengan menggunakan metodologi dari Donditan cocok logi ini, maka pertanyaannya adalah, apakah Sahih Bukhari itu menyadur dongeng Homer? Apakah saya nggak kuat sih ini sih ngawurnya ancur-ancuran dan celakanya banyak yang percaya lagi ya. Apakah akidah dari saudara-saudara kita yang Muslim ini lantas kemudian dikatakan menyadur dongeng Homer karena Dajjal itu digambarkan bermata satu? Coba deh pikir deh ya. Coba deh pikir deh teman-teman ya. Saya nggak tahu ya. Ini kalau saya jadi Muslim, saya sih malu betul. Saya sih malu dengan apa yang dikatakan oleh Donditan ini ya. Tapi entah kenapa orang-orang mencarinya. Ya. Orang-orang memuja dia, orang-orang mengikuti, dan ada setidaknya 12 orang yang nonton itu film ya. Saya belum selesai. Masih ada lanjutannya teman-teman. Dalam kisah Odyssey ini ya, ada cerita bahwa ketika mereka di kapal, mereka tuh diganggu oleh yang namanya The Sirens ya. The Sirens ini adalah semacam makhluk spiritual atau makhluk apalah yang mengganggu mereka dengan nyanyian, menggoda mereka supaya mereka itu terbuai begitu. Dan Anda ingat dalam tradisi Islam ya, bahwa dikatakan bahwa syaitan itu menggoda manusia dan berbisik, bahkan dikatakan di telinga manusia sehingga manusia itu tergoda. Anda akan menemukan dalam surah 114, 4-5, Anda akan menemukan surah 643, surah 16 ayat 63, surah 848, Anda akan ketemu di dalam berbagai macam cerita-cerita di dalam sebaran di dalam tradisi Islam bahwa syaitan itu menggoda ya, menggoda dengan bisikannya, menggoda supaya dosa tampak menarik. Dan ini mirip sekali dengan kisah The Sirens ya. Pertanyaannya adalah, apakah itu berarti tradisi Muslim ini disadur dari dongeng Homer? Ingat loh ya, saya tidak bilang demikian, tetapi ini adalah kalau mau konsisten dengan metodologinya yang dilakukan oleh Donditan. Ya. Yang dilakukan oleh Donditan. Saya lanjutkan ya. Anda akan menemukan dalam kisah The Odyssey juga bahwa Athena, Dewi Athena itu menampakkan diri kepada Odysseus ya, di dalam rupa tubuh manusia yang berpakaian putih. Dalam tradisi Muslim, tradisi Islam, Anda akan menemukan Sahih Muslim misalnya, ada hadis di mana Jibril itu menyamar menjadi manusia berpakaian putih.
Dikatakan dia membimbing sahabat Nabi. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi Jibril ini menjadi manusia berpakaian putih membimbing sahabat-sahabat Nabi. Pertanyaannya, sama nggak? Cocok nggak dengan apa? Cocok nggak dengan Athena yang menyamar jadi manusia berjubah putih? Dan pertanyaannya, apakah itu berarti Sahih Muslim disadur dari dongeng Homer? Itu kan pertanyaannya, teman-teman. Ya, satu lagi ya, saya masih belum selesai ya, sudah 3 teman-teman ya, kita genapin jadi 4 ya, supaya genap ya. Satu lagi. Di dalam film Odysseus, di Odyssey ini, Anda akan menemukan ada seorang penyihir ya. Penyihir ini namanya siapa ya? Circe ya, kalau nggak salah ya. Penyihir ini mengubah manusia, anak buahnya Odysseus, menjadi babi. Ini dalam filmnya atau di dalam kisahnya Homer. Anda akan menemukan dalam surah Al-Maidah 5:60 mengatakan bahwa Allah SWT ini mengubah orang-orang yang melanggar hukum itu menjadi babi. Pertanyaannya, ini pertanyaan, apakah artinya Sahih Muslim ini disadur, bukan Sahih Muslim ya, apakah artinya kisah ini saya typo ya, kisah ini menyadur dongeng Homer? Jangan lari nih ya. Kalau Dondi berani untuk kemudian bikin ngahalu ngawur-ngawuran, maka Dondi pun harus memberikan penjelasan terhadap pertanyaan kita. Kalau kamu dengan leluasa menuduh bahwa Injil Markus menyadur kisah Homer, maka dengan metode yang sama kami tunjukkan kepada Qur'anmu, kepada Sahih, kepada hadismu, dan kamu akan kena. Ini orang-orang ya, maksudnya mereka dengan kehaluan mereka, dengan kengawuran mereka, dan ya begitulah. Coba tuh, mana tuh yang tadi si Rahmat atau siapa itu? Komen gak dia tuh? Berani komen gak? Perhatikan ya, saya tidak bilang bahwa Islam itu dongeng. Saya tidak bilang bahwa agama atau semua itu adalah dongeng. Saya tidak bilang. Tapi kita menggunakan metodenya Donditan. Dan metode yang dia kenakan kepada kekristenan adalah metode yang kemudian bermasalah juga kepada agamanya. Kepada agamanya. Rahmat, di mana kamu Rahmat? Rahmat udah nangis di pojokan. Iya, iyalah. Udah kepanasan dia. Gimana dia bisa bahas? Gimana dia bisa balas, ya kan? Oh, Rahmat. Rahmat, Jawabin apa yang kemudian saya paparkan. Berani jawab gak kamu? Ulang-ulang terus copy paste. Aduh capek ya. Nah inilah metode yang dilakukan oleh Donditan. Jadi yang dijadikan bahan untuk ditulis di dalam Markus itu adalah cerita mengenai kota Trojan. Ada kan cerita kan ketika di Bible kan Yesus satu perahu dengan 12 muridnya. Mungkin ada yang angin badai atau gimana gitu kan. Itu juga diambil dari sini. Cerita tentang ketika Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh perempuan. Ada kan? Ada. Di Homer juga ada. Gitu. Apakah Donditan berani menjawab kami? Apakah Donditan berani menjawab kita ini? Ketika saya tunjukkan bahwa dalam film The Odyssey ada banyak elemen-elemen yang kalau mau dicocok-cocokin, itu nyambung masuk ke dalam agamanya Donditan. Saya nggak tahu, Dondi berani bahas gak tuh? Dalam abis nonton film The Odyssey. Berani bahas gak dia bahwa Injil Markus fix menyadur dari dongeng Homer? Berani nggak? Iya kan? Ya, begitulah ya. Kalau misalnya Anda pengen mau lebih banyak lagi, saya akan tunjukkan kepada Anda. Teman-teman mau nggak? Kalau mau, ketik nambah lagi gitu ya. Kalau nambah lagi saya tambah. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu video ini apakah nanti akan ditonton, akan sampai kepada fanboy-nya Donditan. Kalau sampai ke fanboy-nya Donditan, kasih kepada Kodondi yang terhormat ini. Supaya dia nggak usah terlalu halu ya. Nggak usah terlalu halu. Sehingga dia makin mempermalukan diri sendiri ya.
Wah, ini sudah ada yang jawabin, nambah lagi kok, nambah lagi, tambah cie. Wah, siap, tambah dong, tambah. Wah, karena teman-teman semua minta nambah, saya tambah deh ya. Saya tambahin. Ya, tambah lagi Bang, Derosan, siap, kamu boko gon pacido, tambah, iris lebih tipis, kita iris setengah mili ya. Saya tambah ya. Saya tambah teman-teman. Tahukah Anda bahwa sebenarnya metode yang dilakukan oleh Donditan itu sebenarnya adalah metode atau didasarkan atas pemikiran bahwa Kristen itu mengambil budaya pagan untuk menjadi bagian dari tradisi Kristen. Nah, itu sebenarnya adalah basis pemikiran Donditan karena dia kebanyakan baca buku konspirasi. Nah, dengan metode yang sama, sebenarnya kita bisa mengenakannya kepada Dondi ketika dia bilang, oh Kristen itu hasil caplok-caplok. Oke, mari kita bicara tentang apa yang diajarkan sama Islam. Misalnya, Anda kalau baca di dalam agama Zoroastrianism, ya, Anda akan menemukan bahwa dalam agama Zoroastrian ini ada sebuah konsep jembatan yang disebut sebagai jembatan Cinfat. Jembatan Cinfat ini apa? Adalah jembatan menuju akhirat yang kemudian harus dilalui oleh orang-orang. Di jembatan ini dilakukan penghakiman di mana orang yang berdosa akan jatuh ke dalam lautan api, sedangkan yang bisa menyeberanginya lah yang kemudian sampai kepada katakanlah sorga, begitu, katakanlah begitu. Ini adalah konsep Zoroastrianism. Dan ingat baik-baik, konsep ini tidak pernah muncul dalam kekristenan. Tapi konsep ini terindikasi, saya ulang, terindikasi jika Anda belajar di dalam ajaran Islam, ada yang namanya Sirotol Mustaqim. Sebuah jembatan tipis yang akan dilalui oleh semua manusia. Dan jika manusia itu dosanya banyak dan sebagainya, dia akan jatuh. Wow, terdengar sangat mirip sekali dengan jembatan Cinfat, bukan? Pertanyaannya begini. Menurut teman-teman, Donditan bisa jawab nggak ini barang? Apakah Dondi kemudian mengatakan, oh agama Islam bukan agama saduran. Oke, boleh, silakan. Tapi jelasin dong, jembatan Cinfat kok sama kayak Sirotol Mustaqim? Begitu. Ya kan? Apakah Donditan berani jawab? Ya. Bisa jawab nggak dia? Kalau kamu cangcingcong, gak usah pakai metode yang sama kepada kekristenan. Simple kan? Saya tambah lagi. Ada satu lagi. Teman-teman tahu nggak bahwa di dalam tradisi Islam itu ada yang namanya mizan. Mizan itu timbangan untuk menimbang amal baik dan amal buruk. Tahukah Anda bahwa berabad-abad bahkan ribuan tahun sebelum Islam, di dalam konsep Mesir itu sudah ada yang namanya timbangan itu sendiri. Timbangan yang menimbang, ya, nanti di akhirat ada timbangan yang menimbang apakah orang tersebut layak untuk masuk surga. Konsep timbangan itu ada di dalam agama Mesir. Kristen ada timbangan nggak? Nggak ada. Dalam Alkitab tidak ada timbangan-timbangan. Nah, timbangan itu ternyata ada di dalam tradisi Islam. Mizan itu. Dondi berani jawab? Apakah Donditan berani jawab ini? Kalau Dondi terus-menerus memakai metode, oh ini ada kecocokan, kemiripan. Oh, ya, Kristen menyadur. Kalau gitu agama kau bagaimana kok Dondi? Ya, Kodondi dibilang sama Atung terus menimbulkan kebencian dengan membahas kekristenan gitu kan. Padahal Kodondi itu sedang membahas data-data. Terlepas dari mereka yang merasa ajarannya terbongkar sehingga menganggap bahwa Kodondi ini ya adalah musuh, adalah orang yang patut dibenci dan sebagainya. Ini yang sebenarnya harusnya kalian bercermin gitu. Harusnya kalian mempertanyakan. Kenapa saat dikritisi, saat dibongkar nggak terima? Kalau memang itu benar, kenapa takut? Kan gitu. Kalau yang kita lakukan nggak ada celah, nggak ada kesalahan, kenapa takut untuk dibahas? Betul tidak? Orang yang anti kritik, itu biasanya orang yang nggak bisa maju. Itu biasanya orang yang menutupi sesuatu. Ini yang harus dicatat oleh Andre Tungtung ya. Kalau Islam dari zaman dulu dikritik selalu teman-teman. Islam itu agama yang sudah teruji. Dari zaman dulu berapa banyak pemfitnah, ya bagaimana media-media dipakai untuk memfitnah agama Islam. Tapi alhamdulillah, ya sekarang orang bisa melihat kebenaran itu. Udah nggak bisa ditutup-tutupi dengan cara kalian menguasai media-media. Enggak.
Ya, zaman dulu bisa lah framing, fitnahan kepada Islam gitu kan, karena kalian yang menguasai semua. Sekarang udah enggak. Oke, kita kembali ke konten yang mau kita bahas. Dikatakan gini ya, bahwa saat Yesus menghentikan badai di Danau Galilea, itu dari Homer. Terus kisah Yesus yang kakinya diurapi, dibersihkan, ya, itu juga dari Homer. Ini yang disampaikan oleh Kodondi di beberapa kesempatan. Dan sekali lagi ya, nanti kita akan bahas apakah ini statement Kodondi atau bukan. Nanti saya akan tunjukkan buktinya. Nah, jadi ini yang dipermasalahkan oleh Atung, ya. Dan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari banyaknya kemiripan kisah Markus dengan yang ada di Homer. Tapi sekali lagi saya nggak akan bahas terlalu dalam ke situ. Yang saya mau hanyalah mengcounter fitnahan dari Atung tentang Islamnya. Fokus saya hanya di situ ya. Nah, jadi kalau masalah kemiripan-kemiripan, ya silakan kalian nanya Kodondi, atau kalian mungkin nanti akan beli buku. Ya, beli buku tentang hal tersebut yang memang sudah diperjualbelikan dengan bebas. Bisa kalian cek. Oke, di sini kita mau bahas tentang Danau Galilea dulu ya. Jadi saya nggak akan terlalu jauh, tapi saya cuma mau bilang gini teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah ke Galilea, ya, atau enggak teman-teman yang ngerti tentang danau lah. Teman-teman yang sering main ke danau juga boleh lah ya. Apakah danau itu bisa membuat badai yang begitu besar sampai kapal tenggelam? Ya. Danau ya teman-teman, bukan lautan. Ya, bagi yang nggak pernah main ke danau, silakan main ke danau ya. Ya mungkin danau-danau yang ada di dekat kalian lah. Galilea itu bukan danau besar teman-teman. Dan Galilea itu danau yang cukup kecil kalau dibandingkan dengan Danau Toba ya. Danau Toba itu raksasa. Apakah bisa badai sampai menenggelamkan? Ya silakan kalian cek gitu ya. Nah, jadi kalau di Odysseus dia tuh mengarungi lautan teman-teman. Ya bahkan dikisahkan dia tuh sampai nyasar ke Spanyol, sampai nyasar ke Afrika, bayangkan. Ya dari Turki sekarang, dari Turki nyasar ke Afrika itu jauh sekali, dan tuh ombaknya pasti ganasnya minta ampun. Wajar gitu kan kalau kapalnya tuh sampai oleng. Tapi kita nggak akan bahas itu terlalu jauh. Di sini dia katakan bahwa cerita dari Odysseus itu malah disadur oleh Islam. Nah, ini fitnahan. Ya, ini fitnahan dari Andre Tungtung bahwa Islam menyadur kisah Odysseus, dan ini fitnahan original dari Atung, dan dia tidak mengutip dari omongan orang lain. Ya, ini yang saya mau tegaskan. Statement ini adalah statement murni Andre Tunggal. Belum ada satupun Polycarpus yang lain yang menyampaikan hal ini. Jadi ini fitnah original Andre Tungtung. Yang pertama, di film Odysseus ada sosok Cyclops, ya, anak dari Poseidon ya. Biasalah dikisahkan bahwa dewa-dewa Yunani itu hobi kali kawin sama manusia gitu kan. Zeus turun kawin sama manusia, adiknya juga sama, Poseidon ini kawin sama manusia, ada anaknya salah satunya Cyclops. Ya, Cyclops ini matanya satu gitu. Dan dia bilang ini kok mirip dengan Dajjal gitu ya. Jangan-jangan Islam menyadur dari Dajjal, dia bilang ya. Artinya Islam niru Dajjal ini. Konsepnya itu dari Cyclops. Karena matanya satu. Ya, kalau matanya tiga, nanti kamu bilang dari yang lain lagi gitu ya. Jadi masalah mata ini teman-teman, aduh gimana bilangnya ya? Kalau nggak mata 1, 2, dan 3 gitu. Kecuali mau matanya 100 gitu. Aneh juga kalau ada makhluk yang matanya 100 gitu. Kecuali hewan ya. Soalnya kalau ditaruh di muka nggak muat. Kecuali taruh di badan. Ya kita terima saja dengan fitnahan ini ya. Silakan kalian nilai sendiri aja lah. Ke seorang Atung ya. Yang suka cocok logi kalau saya bilang. Pokoknya kalau mata 1, tuh niru tuh. Islam niru gitu kan. Terus yang kedua, dia bilang di Odysseus ada kisah tentang waktu mereka melewati satu daerah yang di situ ada siren. Siren itu seperti putri duyung gitu ya. Dan mereka itu menghasut, menggoda nelayan itu untuk menjumpai mereka atau menghampiri mereka, dan nanti mereka akan tergoda untuk tidak kembali atau tidak melanjutkan perjalanan. Ya, siren itu memang salah satu mitologi Yunani yang terkenal. Ya, dia kayak siluman. Mereka menggoda orang dengan nyanyian ya, dengan suara-suara mereka gitu,
ya suara-suara mereka. Jadi dibilang bahwa ini mirip dengan Islam gitu kan, ya setan membisikkan dan menggoda manusia. Saya agak bingung gitu, apakah hanya Islam yang setannya menggoda manusia? Memangnya Kristen setannya tuh cara merayu dan menggoda manusia gimana gitu? Dengan hipnotis gitu, hipnotis gitu. Ya, setan di Kristen tuh memangnya menggoda manusia gimana itu? Soalnya di Efesus 6:12 dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan juga apa? Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat di udara ini adalah lawan dari orang-orang Kristen, di mana dikatakan roh-roh jahat ini mempengaruhi manusia untuk ikut dalam ajaran yang jahat. Nah, jadi roh-roh ini mempengaruhi manusia dengan apa gitu? Dengan masuki badan kita, ya, merasuki kita terus kita buat jahat. Jadi orang-orang Kristen sekarang yang bermaksiat, yang menipu gitu, itu sedang dirasuki roh jahat atau sedang terpengaruh roh jahat. Saya agak bingung ya. Tolong dijelaskan kepada saya. Orang Kristen itu dibujuk rayu sama setan dengan cara apa? Saya nggak tahu. Ya, apakah beda gitu? Apakah beda gitu? Oke. Terus dibilang Athena, ini yang paling seru nih teman-teman. Ya, fitnahan ketiga dari Andre Tungtung dikatakan bahwa Athena itu kan di film tersebut sering menampakkan dirinya. Ya, Athena itu sering berbicara dengan Odysseus, di mana Athena menampakkan dirinya dengan pakaian atau jubah putih. Ya, kalau dia perempuan jadi dia pakai selendang putih gitu kan, ya baju gaun putih gitu. Ya, terus dia bilang ini seperti Jibril yang dikatakan menyamar menjadi manusia saat membimbing sahabat-sahabat Nabi. Saya agak bingung ya teman-teman ya. Saya nanya kepada 1000 penonton dunia debat, ada sosok goib jubah putih, siapa dia? Saya nggak pernah mendapati orang akan bilang itu Jibril. Semua akan bilang, oh itu Yesus. Ya, karena yang setiap hari menggambarkan ada sosok berjubah putih menampakkan dirinya, itu selalu dikaitkan dengan Yesus kalau sama orang-orang yang nonton debat ini. Bahkan para murtadin itu selalu kesaksian apa? Saya dijumpai oleh sosok putih, kakinya kotor, dia pakai kolor gitu. Kok bisa nampak? Kan pakai jubah. Oh iya, jubahnya terbuka dikit, kan jubah teman-teman. Jubahnya bisa terbuka gitu, nampak dia pakai kolor gitu. Siapa yang sering kesaksian seperti itu, dan siapa yang mereka ketahui tentang sosok itu? Ya, siapa yang mereka anggap dari sosok itu? Silahkan kalian jawab sendiri ya. Jadi yang suka menampakkan dirinya dengan jubah-jubah putih, siapa sebenarnya? Kok jadi Jibril ini? Apa ini teman-teman ya? Aduh, jadi berembun kacamata saya. Oke. Terus ada juga cerita tentang penyihir yang mengubah anak buah Odysseus ya menjadi babi, teman-teman. Jadi ada pasukan Odysseus yang dirubah oleh penyihir saat mereka mau cari makan di sebuah pulau. Oke, dan di situ anak buahnya dijadikan babi. Dibilang, oh ini mirip dengan Allah gitu kan. Allah jadikan orang-orang Yahudi jadi babi dan kera gitu kan. Jadi babi dan kera. Ini menarik teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara jadi babi atau orang yang merasuki babi atau babi yang pokoknya berhubungan dengan babi lah. Ya, setahu saya bukannya ada cerita tentang legion yang disuruh pindah ke babi. Ya, jadi legion ini kan istilahnya setan yang rakus, setan yang serakah, setan yang kelaparan gitu ya, saking rakusnya gitu, dimasukkan ke babi. Ini lebih identik dengan kisah Kristen atau Islam ya, saya juga agak bingung gitu. Kalau kita bicara tentang manusia yang merasuki babi gitu kan, atau babi yang kerasukan, itu identik dengan Islam atau identik dengan Kristen? Saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman boleh tulis jawabannya ya, karena di Islam tuh kita jarang sekali membanggakan babi gitu. Jarang sekali. Nggak ada malah ya, bukan jarang ya, tapi nggak ada. Di Islam itu babi itu dibanggakan. Kisah babi ada. Kisah babi itu ada. Tapi kalau tentang kerasukan jadi babi ya, kan berubah jadi babi. Yang berubah jadi babi itu apa sih gitu? Silakan kalian yang nilai sendiri ya. Terus dibilang
Nah, inilah efek kalau Don Ditan ini kebanyakan baca konspirasi sehingga otaknya itu penuh dengan konspirasi. Dan kali ini Andre Tungtung menambah sebuah fitnahan-fitnahannya. Ya, dia menambah fitnahannya tentang agama yang meniru pagan. Nah, ini menarik. Jadi setelah ngambil dari Homer, kisah Odysseus itu, sekarang dia tambahin lagi nih, dia tambahin lagi fitnahannya kepada Islam. Yang pertama dia bilang ada beberapa kisah pagan yang diambil oleh Islam. Contohnya adalah di Zoroaster, ya, di agama Zoroaster ada jembatan yang namanya Cinfat, di mana jembatan Cinfat ini adalah jembatan untuk penghakiman orang setelah meninggal. Oke, jembatan Cinfat disamakan dengan Siratul Mustaqim. Oke ya, ini menarik teman-teman, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik teman-teman? Ini salah satu yang banyak dipertanyakan oleh orang gitu kan, tentang jembatan Siratul Mustaqim. Kenapa banyak sekali cerita-cerita di seluruh dunia yang mirip dengan kisah jembatan Siratul Mustaqim, dan bukan jembatan Cinfat ini saja teman-teman. Ya, ini saya tambahin ya dari Tungtung, saya tambahin. Jadi di Cina ada konsep yang sama juga tentang setelah kita meninggal, kita akan melewati jembatan yang namanya jembatan Naihe. Ya, kalau di Cina namanya jembatan Naihe, teman-teman. Kalau di Jepang juga ada sebuah jembatan, ya, di mana jembatan itu digunakan oleh orang yang meninggal untuk melewati Sungai Sanju, teman-teman. Ya, Sungai Sanju. Jadi ada sungai, jadi ada jembatan. Ya, kalau nggak ada sungai, untuk apa jembatan? Ya, mending jalan kaki, mending jalan bawah gitu. Jadi jembatan itu dipakai untuk melewati sesuatu, dan biasanya sungai. Oke, kalau nggak sungai ya lewati jalan raya gitu kan, jembatan lewati jalan raya. Tapi kan ngapain ada jalan raya di apa ya, setelah kematian gitu. Oke, jadi jelas bahwa ada kemiripan konsep Sungai Sanju, jembatan Sungai Sanju, jembatan Naihe, terus ada jembatan apa gitu tadi, Cinfat ya. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi saya katakan bahwa di setiap agama di dunia ini kita bisa lihat bahwa ada konsep-konsep yang masih bertahan yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Ingat teman-teman, Nabi itu diutus untuk semua kaum. Jadi semua kaum itu kebagian nabi-nabi utusan Allah. Kita mengimani ada 124.000 nabi yang pernah turun di seluruh dunia. 124.000 nabi teman-teman, untuk semua suku dan semua waktu. Ya, 124.000 itu banyak teman-teman, banyak sekali gitu. Dan kita percaya pernah ada nabi yang turun di Cina, nabi yang turun di Jepang, ya, nabi yang turun di Mesopotamia, Babilonia, ya, dan semua kebudayaan-kebudayaan serta kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dunia ini. Oke? Kita yakin hal itu. Dan kita bisa melihat masih ada kemiripan-kemiripan dari ajarannya yang masih tegak lurus. Contohnya, kalau ajaran tersebut masih menyembah Tuhan yang benar, masih menyembah Tuhan yang benar, itu masih benar gitu. Terus tentang kematian, ada jembatan, ya, ada jembatannya. Betul itu teman-teman. Jadi itulah sisa dari ajaran nabi-nabi yang pernah turun tersebut. Baru kadang-kadang nanti ditambah ini itu ya, ada tambahan-tambahannya, dan itulah yang membuat umat tersebut menjadi menyimpang. Awalnya lurus, tapi ujungnya jadi menyimpang. Di Cina teman-teman, orang Cina dulu percaya ada Tuhan satu, dan Tuhan itu tidak boleh digambarkan. Ya, jadi yang mereka gambar dewa-dewa, mereka nggak berani menggambarkan Tuhan. Ya, mereka nggak berani gambarkan Tuhan, tapi mereka percaya ada Tuhan satu, ada Tuhan satu. Dan masih banyak kemiripan-kemiripan. Contoh di Cina dulu, itu perempuan kalau kemana-mana, itu wajib tutup teman-teman. Jadi kalau kalian lihat film-film Cina zaman dulu tuh ya, si perempuannya kalau kemana-mana itu kan kayak ada pakai cadar dia ya. Cuman mereka pakainya kain sutra gitu. Oke? Tutup gitu kan, ada kain yang tutup mulut mereka gitu. Kalau nggak pakai tenda gitu. Nggak boleh perempuan itu dilihat sembarangan. Nggak boleh teman-teman. Oke? Jadi banyak sebenarnya kemiripan-kemiripan yang masih ada, dan saya yakin itu berasal dari ajaran para nabi terdahulu. Oke, terus yang kedua tentang konsep timbangan dan
timbangan dosa dan pahala ya yang ada di Mesir, dibilang, oh ini konsep amal ibadah gitu kan, itu ditiru oleh Islam, itu padahal ajarannya Mesir gitu, setelah meninggal akan ada timbangan, kamu lebih banyak dosa atau lebih banyak pahala ya. Halo, jadi Kristen itu masuk surga neraka, mereka tuh nggak ada penghakiman teman-teman, jadi kalian harus tahu itu ya. Ini Protestan, oh saya mau disclaimer dulu ya, jadi memang Protestan ini kadang agak nyeleneh teman-teman, agak aneh. Saya nggak tahu ini berasal dari mana ajarannya. Apa Lutheran dulu memang ngajarin seperti itu ya, atau memang ini tambah-tambahan dari pengikut-pengikut Lutheran. Yang pertama teman-teman harus tahu, Katolik itu juga ada penghakiman lebih banyak dosa atau pahala. Jadi Yesus dikatakan adalah hakim, betul ya? Yang namanya hakim tujuannya apa teman-teman? Tujuan hakim apa sih? Kan menentukan kamu ke kiri atau ke kanan, kamu bersalah atau tidak. Dan dasar hakim untuk menentukan apa? Harus ada bukti, harus ada data yang ditinjau oleh hakim, betul nggak? Hakim dalam memutuskan sesuatu kan ada datanya dulu. Apa yang sudah dia lakukan? Apa bukti dia melakukan kejahatan? Apa buktinya dia lakukan kejahatan? Oh ini. Terbukti dia salah. Kamu ke kanan, masuk sel. Begitu juga dengan Yesus saat menghakimi. Ada bahannya teman-teman, ada bahannya gitu. Oh ini orang suka menipu selama hidup. Oh ini Andre Tungtung suka menyesatkan. Andre Tungtung kerjanya memfitnah. Udah neraka. Ada data itu. Jadi bukan ucup-ucup masuk surga. Di Katolik mereka percaya orang-orang yang banyak dosanya itu akan masuk api penyucian, namanya purgatorium. Ya, mereka akan dibersihkan dulu di api penyucian teman-teman, karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Di Islam, walaupun dia Muslim, dia masuk neraka dulu kalau lebih banyak dosanya. Ya, kecuali kafir, neraka jahanam, sama kayak Kristen. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, neraka kekal. Ya. Gahitna atau apa gitu namanya. Itu neraka kekal. Tapi orang Kristen yang banyak dosanya itu purgatorium. Sama kayak Islam. Ya, kita bukan menyamakan, saya bilang mirip ya. Jadi Katolik itu masih ada sisa tauhid yang benar menurut saya. Masih sisa ajaran yang benar. Nah, contohnya itu. Protestan nggak ada yang namanya penghakiman. Kristen kamu surga. Kristen surga. Bukan Kristen neraka. Semua pokoknya nggak Kristen neraka dibikin sama dia. Nggak ada penghakimannya. Jadi Yesusnya itu jadi pengangguran dibikinnya. Yesusnya itu nggak menghakimi jadinya, ya karena udah auto semua. Udah auto. Halo, itu menghina Yesus sebenarnya. Apa yang dilakukan Protestan itu jatuhnya menghina Yesus. Yesusnya jadi nggak ada kerjaan dibikin mereka. Nggak ada lagi penghakiman itu. Karena orang sudah auto, surga neraka berdasarkan iman mereka. Ya. Oh Islam, tidak percaya Yesus, neraka. Langsung neraka teman-teman. Udah gitu. Jadi ini apa ini teman-teman? Saya sampai nggak ngerti gitu. Ya. Saya nggak ngerti apa fungsi kalian buat baik jadinya gitu. Nggak ada lagi fungsinya. Dan sampai detik ini Kristen tidak bisa menjawab apa balasan dari Tuhan untuk umat Muslim yang banyak buat baik. Kan banyak juga umat Muslim yang sering berbuat baik. Apa balasannya kalau di Kristen? Nggak satu pun orang Kristen bisa menjawab itu. Kalaupun jawab asal-asal aja gitu. Nggak ada yang bisa memuaskan. Beda dengan Islam. Saat ditanya kalau orang Kristen buat baik, apa balasan untuk perbuatan baiknya? Langsung dibalas di dunia. Orang Kristen yang berbuat baik, jangan takut, kalian dapat balasan. Cuman masalahnya balasan kalian di dunia. Kalau Islam buat baik, balasannya di surga. Kalau di Kristen gimana? Wah, mereka bilang nggak ada itu. Nggak ada nilainya perbuatan baik orang Islam. Nggak ada nilainya, bayangkan nggak ada nilainya teman-teman. Ini Tuhannya tidak maha adil ternyata ya. Ternyata tidak maha adil. Oke? Saya rasa sudah cukup untuk kita bahas Andre Tungtung karena sudah kepanjangan videonya teman-teman. Ya sekali lagi jangan lupa beli kopi ya supaya kita rajin buat konten. Jangan lupa dibeli barang-barang jualan kita supaya kita bisa eksis terus. Oke, terus nah, ini yang poin paling penting nih. Poin paling penting ya, jangan di skip teman-teman ya. Yang teman-teman tuh harus pikirkan, apakah tuduhan bahwa penulis Markus itu menyadur dari Homer itu berasal dari Don Ditan atau bukan? Yang seperti saya bilang di awal ya. Ini Don Ditan ini kurang hajar ngomong suka-suka dia atau dia menyadur juga dari omongan orang lain. Dan ternyata kok Don Ditan itu mengambil omongan dari pemikir Kristen sendiri.
dari scholar Kristen yang bernama Dr. Dennis MacDonald. Ya, Dr. Dennis MacDonald, teman-teman. Jadi Kodondi itu cuman membacakan dan menyampaikan apa yang dia baca dari buku Dr. Dennis MacDonald. Ya, ini bukunya, teman-teman. Ya, sudah saya tampilkan. Ini agak susah nih, kecuali kamera saya putar-putar. Cuman repot ya, kamera diputar-putar lagi. Ya, kalian boleh beli bukunya. Ya, jadi bukunya itu dijual dengan sangat bebas kok. Banyak bukunya. Ya, tentang Homeric Epic, Gospel of Mark. Ya, terus The Gospel and Homer. Jadi yang ngomong ini dia, teman-teman. Yang ngomong ini dia. Kodondi itu cuman mempertanyakan, benar nggak? Kita cari ini, kita cari apa yang dibilang dia. Beda dengan Andre Tungtung. Saking kesalnya dengan Kodondi, langsung dia bilang, oh Islam itu yang menyadur, Islam yang menyadur gitu. Wah, bahaya kamu. Ya, bahaya kamu. Kalau secara hukum kamu yang kena. Kalau Kodondi nggak bisa kena karena dia mengambil atau mempertanyakan buku yang dibuat oleh Dr. Dennis MacDonald. Kecuali buku ini buku ilegal, bolehlah kalian bilang Kodondi salah, tapi ini buku diperjualbelikan dengan bebas, buku resmi. Oke? Jadi pintar sedikit teman-teman kita ya, tolong pintar sedikit. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Sudah terlalu panjang soalnya. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.